motor di mana yang adalah kelas 11 basic. Pertama-tama untuk proyek ini dari pengertian pengenalan arti dan mengenali arti dari mekanika sepeda motor serta melakukan pengenalan langsung. Ya, dari rangkaian pelajarannya peserta ini mau mengenal masa tentang mekanika sepeda motor ini dari dasarnya bahwa untuk tujuannya peserta ini dapat mengenal kelistrikan serta cara pemasangan kabel listrik pada sepeda motor. Jadi tahapan pelaksanaannya pertama itu belajar. Nah, rancangan proyek saya ini mata pelajaran matematika kelas 12, materinya statistika. Kemudian untuk proyeknya penelitian data. Nah, ini yang menyajikan yang Bapak Ibu. Saya tidak mau kalah dengan saya kemarin. Ya, karena saya harus berilah. Baik, nah yang menjadi pertanyaan diagram batang dan diagram utara. Nah, ini kan bisa pasti pertanyaannya, bagaimana caranya? Data apa yang kami mau sajikan? Nah, jadi data yang mau sajikan. Baik, ini pertanyaan dasar. Yang selanjutnya, nah di dalam kompetensi dasar jadi di sini kompetensi dasarnya adalah memahami konsep hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Nah, ini ada data, lalu bagaimana cara penyajiannya? Nah, bisa disajikan dalam tabel, diagram garis, diagram papan, dan diagram utara. Kemudian tujuan yang mau saya minta kepada siswa, kakak siswa adalah peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram garis, diagram papan, dan diagram utara dengan tepat serta dengan media yang dimilikinya sendiri. Apel konsentrasi peralatan sasis sepeda motor. Nah, yang pertama masalah pertanyaan mendasar itu bagaimana cara melakukan peralatan sasis pada kendaraan bermotor serta melakukan perawatan secara berkala pada sasis sepeda motor. Kemudian ada cara yang pembelajarannya. Cara yang pembelajarannya adalah peserta didik mampu merawat dan menelaah dengan perawatan sasis sepeda motor. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mengenal sasis serta cara pemasangan sasis pada sepeda motor. Nah, ini tahapan pelaksanaannya yang ketiga adalah guru dan siswa. Kemudian ada penentuan permasalahan atau temanya. Yang pertama itu belajar menganalisis tentang sasis dilakukan pada buku kedua. Kemudian melaksanakan pembersihan sasis minggu ketiga. Kemudian belajar dengan guru atau kelompok untuk memperoleh motivasi. Dan yang terakhir menentuan temanya itu adalah latihan praktik setiap hari. Kemudian ada penetapan indikatornya. Yang pertama itu adalah pelajaran dan praktik sasis. Yang kedua kesesuaian sasis dalam sepeda motor. Kemudian ada kecepatan dan terakhir dalam pembuatan sasis. Nah, berikutnya yaitu mempresentasikan hasil perawatan sasis sepeda motor dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Dalam merancang pembelajaran berbasis proyek, kebetulan saya materinya proyek. Nah, jadi di sini Pak, saya mau tampilkan yang sudah jadi. Dan juga kebetulan saya sedang di kuliah PPG, ini kurang lebih sama menurut saya. Hanya bedanya di PPG kami tidak memakai model proyek karena proyek itu waktunya lama, jadi memakai pembelajaran yang lain. Tapi di sini saya lihat agak mirip gitu. Jadi saya ubah-ubah. Di sini lalu kegiatan pembelajaran ada judul dan materi. Saya ambil bab 2 di proyek 4 tentang
sini ada deskripsi, ada kelasnya kelas dulu, alokasi waktunya ambil 4 jam pelajaran. Jadi dari hari Rabu itu dari jam awal sampai akhir. Diharapkan proyek ini dapat selesai. Jadi pada kali ini saya sedikit membahas tentang masalah belajar saya, yaitu respon pertumbuhan bibit tumbuh terhadap pertumbuhan ayam dan jenis kelapa air muda. Jadi ingin mengetahui pertumbuhan tumbuh dengan penggunaan pupuk kotoran ayam dan air kelapa muda. Ya, lanjut. Nah ini respon pertumbuhannya supaya siswa bisa mengetahui bagaimana sih respon pertumbuhan tanaman tebu terhadap pupuk kotoran ayam dan zat pengatur tumbuh menggunakan air kelapa muda. Karena di belakangan ini SMK kita ini termasuk kami bertiga yang memang jarang menggunakan air kelapa muda, tapi sekarang kami ingin mengetahui gimana sih respon. Di sini saya menyampaikan proyek saya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, tema pengolahan di kelas 11 KTP. Proyeknya yaitu proyek singkong balado, seperti di gambar. Namanya singkong balado. Dia menambah minat dan penasaran. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana proses pembuatan keripik singkong balado. Latar belakang singkong itu mandiri, kali cuma dan singkong merupakan singkong itu merupakan olahan keripik yang sudah jadi. Isinya menjadi produsen keripik singkong yang berkualitas, misinya memperkenalkan produk. Dulu misalnya, bakal nanti untuk melakukan asal itu Pak, misalnya sudah kan, ini produknya ada sampai petani itu sampai kalau tak salah saya yang pernah itu orang Aceh. Nah, sampai orang Arab sendiri itu merintih dengan dia pengeluaran ada. Jadi itulah harapan kita dengan ini kita jual mobile, lori bisa dikatakan modalnya itu ketika melakukan hari-hari besar pertemuan jual kebutuhan banyak nama misalnya kalau ada kegiatan kita tetap butuh. Jadi kalau yang penting soal itu tapi tidak berkaitan dengan baca Al-Quran. Nah, ini yang pertama itu ada di dekat sekolah ya. Lalu ada fase, ada produksi dasar ya. Ini belum selesai. Ini masih kerangka awalnya Kak. Lalu di sini ini juga belum selesai. Saya coba ini. Yang pertama itu di tahap pertama kita menentukan tema untuk itu liturgi ya, dan khususnya itu menyusun tata cara doa tersebut. Nah, itu ada identifikasi masalah ya. Di sini sudah keluar identifikasi masalah. Jadi anak-anak itu saya jelaskan dulu apa itu doa.
mengenai asal usul doa sambil, jadi tidak hanya mereka sambil tapi Dari guru bahasa Inggris, saya ingin presentasikan tahapan PJBL dari yang A sampai dari tahap 1 sampai tahap 6. Yang pertama adalah tahap 1. Dari sini saya akan menentukan tujuan saya. Tujuan saya itu membaca keterampilan membaca teks pidato bahasa Inggris kepada para siswa. Jadi di sini saya membuat siswa-siswa itu merefleksikan pengalaman mereka, permasalahan mereka ketika mereka berpidato dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya masuk kelas, tahap pertama, siswa-siswi ini saya suruh mereka menanyakan apa masalah mereka, kenapa mereka kurang bisa berpidato